Definisi DSDM. Dynamic System Development Method atau DSDM adalah metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan inkremental, dengan fokus pada pengembangan sistem yang mudah disesuaikan dengan perubahan. Metode ini dikembangkan pada tahun 1994 oleh DSDM Consortium yang terdiri dari sejumlah perusahaan IT dan organisasi di Inggris. DSDM awalnya berusaha memberikan disiplin pada metode Rapid Application Development atau RAD. Dalam DSDM, pengembangan sistem dilakukan dalam iterasi pendek yang disebut fase time boxing, yang biasanya berlangsung dari 2 hingga 6 minggu. Setiap iterasi berfokus pada menghasilkan suatu output atau deliverable tertentu seperti rancangan kode atau pengujian. Tim pengembang bekerja secara kolaboratif dengan berfokus pada pengiriman fitur-fitur penting dan mendesain sistem secara iteratif seiring waktu. Step by step. Ada 6 tahapan pada metode DSDM. 1. Feasibility Study. Pada tahapan ini, dilakukan pengevaluasian terhadap kemungkinan dan kelayakan proyek yang akan dikembangkan. Tim proyek akan melakukan analisis terhadap kebutuhan bisnis dan teknologi yang diperlukan, serta memperkirakan resiko yang mungkin timbul selama proses pengembangan. 2. Business Study. Pada tahapan ini, tim proyek akan melakukan analisis lebih detail terhadap kebutuhan bisnis, termasuk identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta pengidentifikasian pengguna dan stakeholder terkait. 3. Functional Model Iteration. Pada tahapan ini merupakan tahapan awal dari pengembangan produk. Tim proyek akan membuat prototipe dan iterasi dari model fungsional untuk memastikan bahwa kebutuhan bisnis yang diperlukan telah terpenuhi. 4. Design dan Build Iteration. Pada tahapan ini, tim proyek akan melakukan desain dan pengembangan produk, serta membuat iterasi produk berdasarkan hasil dari tahapan sebelumnya. 5. Implementation. Tahapan ini meliputi pengujian produk, pengembangan dokumentasi, serta pelatihan pengguna. 6. Post-project review. Tahapan ini melakukan evaluasi hasil proyek setelah proyek telah dirilis. Tim proyek akan melakukan peninjauan terhadap hasil produk dan pemberian rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Ada 3 kelebihan dalam metode DSDM, yaitu 1. Fleksibilitas. DSDM dapat menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan bisnis yang berubah dengan cepat dan dapat menangani perubahan tersebut secara efektif. 2. Keterlibatan aktif pengguna. DSDM mempromosikan keterlibatan aktif pengguna selama seluruh siklus pengembangan sehingga memastikan produk yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna. 3. Peningkatan kualitas produk. DSDM menekankan pada pengujian produk secara berkala dan terus-menerus, sehingga dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. Adapun kekurangan metode DSDM sebagai berikut. 1. Kurang cocok untuk proyek besar. DSDM lebih cocok untuk proyek kecil atau sedang, dan mungkin tidak efektif dengan tim yang besar. 2. Ketergantungan terhadap pengguna. Keterlibatan aktif pengguna bisa jadi kelebihan, tetapi kadang bisa menjadi kekurangan jika pengguna tidak tersedia untuk memberikan masukan yang diperlukan. 3. Ketergantungan pada keahlian tim. DSDM memerlukan tim yang terampil dan pengalaman dalam membangun perangkat lunak, sehingga mungkin tidak cocok untuk tim yang masih pemula. Demikian presentasi dari kelompok kami.
Saya ucapkan terima kasih.